Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Insya Allah saya akan membahas teman-teman ya, supaya teman-teman bisa paham mengapa banyak, dengan izin Allah, banyak teman-teman yang hajatnya terkabul, tapi ada juga yang hajatnya belum terkabul atau hanya terkabul sebagian. Jadi insya Allah hari ini saya mendapatkan ilmu yang akan saya bagikan ke teman-teman semua. Jadi begini teman-teman, absensi karena Allah Subhanahu wa taala yang wajib ya, amalan wajib seperti sholat wajib itu ibarat tubuh kita bagian yang vital. Apa? Misalnya kepala, jantung, paru-paru ya. Jadi manusia tanpa kepala itu tidak mungkin hidup ya. Kita manusia tanpa jantung itu nggak bisa hidup, dan manusia tanpa paru-paru itu nggak bisa hidup, mati ya. Nah, terus apa hubungannya? Itu ibarat sholat wajib, itu ibarat amalan wajib ya. Kalau kita kerjakan sempurna, maka ibarat kita manusia itu alat vitalnya lengkap, semua ada. Nah, lalu amalan-amalan sunnah ya, sholat qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, ya, baca Quran, sedekah dan lainnya, itu ibarat anggota tubuh kita yang lain ya, yang tidak vital tapi itu sebagai penyempurna. Bayangkan teman-teman, kalau kita hidup tapi nggak punya mata, ya nggak bisa ngelihat. Kita hidup misal nggak ada hidungnya, kira-kira sempurna tidak? Tidak. Misalnya teman-teman melihat ada seseorang yang ganteng atau ada seseorang yang cantik sekali ya, tapi tiba-tiba hidungnya hilang gitu, jadi cantik tidak? Maka akan jadi sangat jelek. Nah, itu juga amalan kita. Ketika kita memberikan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengirim amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya seperti itu ya. Mengapa absensi karena Allah itu tidak boleh bolong, agar kita sempurna menghadap Allah sehingga Allah tersenyum senang ya. Kalau kita saja melihat manusia nggak ada hidungnya ngeri ya, begitu juga ketika Allah menerima amalan kita tapi nggak sempurna gitu ya. Jadi tidak layak gitu ya, kita meminta sesuatu kepada Allah tapi kita memberikan kepada Allah itu sesuatu yang nggak sempurna. Nah, insya Allah teman-teman, hari ini saya akan ajarkan bagaimana sempurna meskipun kita dalam kondisi yang berat ya. Berat itu misalnya sibuk dan lain sebagainya. Begini teman-teman, seandainya nih, jadi alhamdulillah beberapa hari lalu saya mendengar Ustadz Hidayat ya, memberitahu bahwa saking pentingnya sholat qobliyah subuh ya, 2 rakaat sebelum subuh, itu ketika kita tertinggal ya, maksudnya ketika kita teman-teman sholat ya, ternyata cepat gitu ya, setelah qomat cuma beberapa menit langsung sholat subuh gitu misal ya, atau teman-teman telat gitu ya, tapi sholat subuhnya nggak telat ya. Kalau telat disilang, misalnya nggak telat tapi qobliyahnya kan disilang. Nah, silang itu kan nggak sempurna, menjadi hajat kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa jadi tidak terkabul. Ya, kemungkinan besarnya tidak terkabul karena syaratnya harus maksimal penuh, checklist semua. Nah, itu boleh dilakukan setelah subuh ya. Qobliyah subuh itu bisa dilakukan setelah subuh, tapi melakukannya di rumah. Ya, Ustadz Hidayat itu Muhammadiyah ya, teman-teman. Nah, lalu hari ini saya mendengarkan guru saya itu mengajarkan juga hal yang sama ya, dari NU ya, dari Kiai NU.
itu mengajarkan bahwa bahkan untuk semua sholat teman-teman ya. Semua sholat misalnya kita telat qobliyah, kita tetap kerjakan qobliyahnya setelah sholat wajib. Ya, termasuk subuh dan asar gitu ya. Nah, tapi khusus subuh dan asar teman-teman itu dilakukannya di rumah, jangan di ini, karena nanti menjadi fitnah. Takutnya ada yang nggak paham nanti dikira ajaran sesat ya. Padahal tidak. Ya ada dalilnya. Memang ada khilafiyah. Ya ada mazhab yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi dalam rangka kita meminta pertolongan kepada Allah, maka itu kita kerjakan ya. Ingat pokoknya ketika ada bolong, ya sehari itu misalnya ada yang bolong, berarti kita memberikan amal kita seolah-olah kita menghadap Allah dalam keadaan yang nggak sempurna. Misalnya tangannya nggak ada, ya. Bolong 1, tangan kiri nggak ada. Bolong 2, tangan kanan nggak ada. Bolong 3, kakinya nggak ada. Bolong 4, ya dalam sehari itu misalnya kakinya nggak ada semua sama tangan. Bolong 5, hidungnya nggak ada, gitu ya. Ibaratnya seperti itu teman-teman. Ya, insya Allah teman-teman ya, untuk yang sudah selesai lanjut lagi. Insya Allah tantangan dari saya, yuk bismillah praktek bareng saya. Semoga ya dengan ini bisa mudah terkabul hajatnya. Dan untuk tambahan untuk teman-teman semua yang dulu saya lakukan, ya selain saya amalan absensi karena Allah, saya melakukan amalan bumi, yaitu saya ikhtiar dengan maksimal ya. Dulu saya waktu 2018 ya 2019 saya praktek itu menjadi guru teman-teman ya. Ketika saya jabatan tinggi manajer, itu tidak dibayar oleh perusahaan, saya mengamalkan absensi karena Allah plus guru. Alhamdulillah kebutuhan saya tercukupi ya, hanya sebagai guru saja. Nah setelah itu 2020 COVID ya, saya absensi karena Allah plus saya menyebarkan mengajak orang-orang untuk sama-sama belajar teori keran air ya, praktek absensi karena Allah saya bimbing ya, dan saya ikhtiar bumi lainnya ya, jualan gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah saya penghasilan bisa 100 juta bahkan 300 juta setiap bulan, bahkan akhirnya saya sampai 3 miliar gitu ya. 3 miliar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ilmu tambahan dari saya. Saya harap teman-teman ya, bismillah, yang membedakan kita dengan orang di luar sana mungkin praktek dengan profesional, ahli segala macam ya, tapi mereka tidak praktek absensi karena Allah. Sedangkan kita insya Allah belajar profesional plus absensi karena Allah, insya Allah kita akan meledak ya, mengalahkan mereka dalam kekayaan ya atau harta. Insya Allah ya teman-teman, saya akan ajarkan kepada teman-teman pelan-pelan. Yang mau, yang siap, silakan langsung WA saya. Kita sama-sama membuat grup ya, belajar di grup yang serius untuk lanjut absensi karena Allah plus bekerja secara profesional ya. Insya Allah target mengenai kebutuhan hidup bisa dapat 10 juta, 20 juta, bahkan sampai miliaran. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.